Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana sih cara meningkatkan konsekuensi dalam belajar. Sebelum saya akan memasuki pembahasan, saya akan membacakan tujuan khusus. Yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian konsentrasi belajar. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami faktor-faktor mempengaruhi konsentrasi belajar. Dan yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami cara meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap awal. Tahap awal ini guru BK menjelaskan tahap awal dari layanan klasikal. Yang kedua yaitu tahap peralihan atau transisi. Guru BK atau konselor menanyakan ke siapa peserta didik melaksanakan kegiatan dan memulai ke tahap inti. Di pertemuan kali ini saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian konsentrasi belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang ketiga, cara meningkatkan konsentrasi belajar. Selanjutnya kita masuk ke tahap inti. Di tahap inti ini, guru BK atau konselor menampilkan presentasi mengenai cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar menurut Femi Olivier 2008 adalah pemusatan pemikiran atau terpusatnya perhatian terhadap informasi yang diperoleh seorang siswa selama periode belajar. Secara garis besar, dapat kita simpulkan bahwa konsentrasi belajar yaitu pemusatan perhatian, pemikiran, dan perbuatan pada suatu objek yang sedang dipelajari dan mengembalikan segala hal yang tidak berkaitan dengan objek yang sedang dipelajari. Tujuan dari konsentrasi belajar sendiri adalah agar siswa lebih fokus dan lebih mudah dalam menerima dan menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga kemampuan berpikir dan pengetahuan siswa pun dapat meningkat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang pertama yaitu ada faktor usia. Di faktor usia ini, kemampuan untuk konsentrasi ini ikut tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia individu. Yang kedua yaitu ada fisik. Kondisi sistem saraf mempengaruhi kemampuan individu dalam menyeleksi sejumlah informasi dalam kegiatan perhatian. Yang ketiga yaitu faktor pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman turut berperan dalam usaha memusatkan perhatian pada objek yang belum bisa dikenal polanya, sehingga pengetahuan dan pengalaman individu dapat memudahkan untuk berkonsentrasi. Yang keempat yaitu ada faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar, antara lain suara, pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama ada kesiapan belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh atau segar untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik harus bebas dari pegangan penyakit, kurang gizi, dan rasa lapar. Kondisi psikis harus steril dari gangguan konflik, kejiwaan, atau ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, patah hati, iri, dan dendam. Masalah-masalah konflik kejiwaan ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Pikiran harus benar-benar jernih jika hendak melakukan kegiatan belajar. Yang kedua yaitu ada menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan atau imajinasi berpikir. Untuk membangkitkan minat atau motivasi belajar, maka perlu kita ketahui. Yang pertama, apa yang dipelajari. Yang kedua, untuk apa mempelajari materi yang hendak dipelajari. Yang ketiga, apa hubungan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bagaimana cara mempelajarinya. Baik, selanjutnya kita yang ketiga, cara belajar yang baik. Untuk memudahkan konsentrasi belajar, dibutuhkan panduan untuk mengaktifkan cara berpikir, menyelesaikan fokus masalah, dan mengarahkan rasa ingin tahu juga.
harus memuat tujuan yang hendak dicapai dengan cara-cara menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu kita, sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka pikiran dan bertindak step by step dalam memecahkan masalah. Yang keempat yaitu lingkungan belajar harus kondusif. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Harus diupayakan tempat dan ruangan yang apik, teratur dan bersih. Suasana harus nyaman untuk belajar. Yang kelima yaitu belajar aktif. Jika kita sulit berkonsentrasi belajar di sekolah atau sulit mengerti apa yang dijelaskan guru dan sebagainya, maka kita harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Yang keenam yaitu perlu disediakan waktu untuk menyegarkan pikiran atau refreshing. Saat menghadapi kejenuhan belajar, saat kita belajar sendiri di rumah dan menghadapi kesulitan jalan buntu mempelajari materi belajar, kadangkala menimbulkan rasa jenuh dan bosan untuk berpikir. Jika hal ini terjadi, maka jangan paksakan diri kita untuk terus melanjutkan belajar. Jika kita paksakan, akan menimbulkan penetapan atau kelelahan sehingga akan menimbulkan antipati untuk belajar.